Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, pencinta Majelis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah, dan para pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puja syukur kita turunkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat salam tercurah terhadiah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui. Lantas badui ini bertanya dengan sebuah pertanyaan yang amat luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, agaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Ya Rasul, apakah dekat Tuhan kita itu sehingga kita bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh sehingga kita menyeru kepadanya? Rasul tertegun sejenak, kemudian turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, ketika hambaku bertanya kepadaku tentang keberadaanku, katakan kepadanya bahwasanya aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan seorang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka kerjakanlah daripada segala apa yang kuperintahkan. Terima dengan segala-segala yang ada padaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya kedekatan Allah Rabbul Izzah Jalla wa Ala kepada setiap hambanya. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan, wa nahnu agrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat terhadap seorang hamba daripada urat nadinya. Sungguh kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang sangat luar biasa. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, ketika Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita, sudah barang tentu dan pasti Allah memonitor, mengetahui, memantau segala tindak tanduk dan perilaku kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui segala apa yang terbetik di hati kita dan apa yang kita lakukan. Maka seseorang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memonitornya, sudah menyadari bahwasanya melihat akan kondisinya, apakah mereka dan kita semua masih bisa untuk jauh darinya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan yang seperti ini kembali kepada kita. Keimanan yang sedemikian rupa maka kembali daripada keyakinan kita. Allah berfirman dalam hadis kursinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menurut daripada prasangkaan hambaku kepadaku. Andai kata kita berprasangkaan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita, maka itulah prasangkaan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
rahmatnya, inayahnya, pertolongannya akan dekat dengan kita. Atau sebaliknya, ketika berkeyakinan kita dalam diri kita Allah jauh dengan kita dan kita pun memposisikan Allah jauh dengan kita, maka yakinlah bahwasanya rahmat, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kita. Dikatakan dalam sebuah riwayat, "Idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fas'al nafsaka aina manzilatullah fi qalbik." Jika engkau dan kita semua ingin mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita, jauhkah, dekatkah? Fas'al nafsaka aina manzilatullah fi qalbika. Maka tanyakan kepada dirimu, di mana engkau memposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubarimu, di dalam dirimu, di dalam semua daripada organ tubuhmu, gerak-gerikmu, perkataanmu. Maka tanyakan hal itu kepada diri kita. Dekatkah, jauhkah Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru terkadang kita lebih cenderung malu kepada orang lain ketimbang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak nyaman, merasa tidak enak ketika kita meninggalkan sesuatu kepada orang lain. Tidak nyaman dengan orang tua kita, merasa tidak enak dengan mertua ataupun menantu kita, tidak merasa nyaman dengan tetangga, dengan keluarga, dengan handai taulan kita ketika melihat perbuatan kita yang tidak semestinya, dan kita justru jauh daripada hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya rasa malu ketika kita berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu pelanggaran, tidak menjalankan daripada aturan dengan semestinya, justru harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka lebih cenderung malu kepada manusia ketimbang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, selalu ada bersama mereka, melihat, memonitor, menyaksikan segala tingkah laku dan perbuatan kita para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita justru lebih merasa tidak enak ketika kita berbuat yang demikian kepada atasan kita, kepada bos kita, kepada orang yang memiliki status yang lebih tinggi daripada kita, dan tidak merasa nyaman dan tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebuah ketaatan kepada makhluk ketika kita harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhi panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul memanggil kalian terhadap sesuatu yang bisa menghidupkan hati-hati kalian. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, salat, berpuasa, berhaji, melakukan segala aktivitas ibadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, semata-mata untuk menghidupkan hati kita. Yang namanya hati penuh dengan kegersangan, kalau seandainya tidak dijalankan sholat, tidak dijalankan daripada pelaksanaan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, tidak dilaksanakan haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya, tidak ada zikrullah, tidak ada bacaan daripada Al-Quranul Karim, maka sesuatu yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut adalah untuk semata-mata menghidupkan hati kita. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala haturkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya semata-mata untuk kebaikan kita. Andai kata dalam sebuah hadis qudsi dikatakan,
Dengan hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa taala berseru, diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai saja manusia yang pertama sampai manusia yang paling akhir mereka beribadah kepadaku, niscaya itu tidak akan menambah daripada kedudukanku, ketinggian dari kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai kata seluruh manusia dari awal dan sampai akhir, jin dan manusianya, mereka semuanya bermaksiat, melanggar aturan Allah dan tidak mengurangi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu semata-mata adalah kembali kemaslahatannya untuk kita semua. Kita beramal ibadah, kita melakukan segala kebaikan. Yakinlah bahwasanya suatu saat kita akan menghadap Allah dengan segala amal kebaikan yang akan kita bawa di alam kehidupan barzah kita, di alam kehidupan akhirat kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di alam kehidupan dunia ini, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangnya untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita tanam, apa yang kita tanamkan daripada benih, itulah nanti yang kita tuai dalam kehidupan akhirat. Itu yang akan kita panen. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik yang kita lakukan di alam kehidupan dunia ini, maka baik pula yang akan kita dapati nanti di kehidupan akhirat. Buruk yang kita lakukan di alam kehidupan dunia ini, maka buruk pula yang akan kita dapati dalam kehidupan akhirat kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita haruslah mawas diri, haruslah kita itu untuk mempertebal daripada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat kita akan pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, ini adalah sebuah problem dalam kehidupan kita. Ainal mafar, di mana kita akan berlari, di mana kita akan menuju. Tidak ada pintu ketiga ketika kita sudah berada di kehidupan berikutnya. Immal jannah wa imman nar. Ada dua pintu, ada kalanya pintu itu yang dinamakan surga dan ada yang namanya neraka, dan tidak ada pintu yang ketiga. Pilihan kita adalah pilihan hari ini, di mana kita akan menuju, di mana kita akan melangkahkan kaki ini, ke surgakah atau waliyadzubillah sebaliknya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, daripada penghuni-penghuni surga, daripada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan salamun qaulan min rabbir rahim. Salam dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yaitu Allah serukan kepada mereka-mereka yang sudah berada di surga nantinya. Amin Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.